عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Sahabat Sifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bermuajahah kembali di bulan yang penuh berkah ini. Dan ini adalah pertemuan terakhir kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di pagi hari ini, dan dengan ilmu tersebut kita bisa merancang amal perbuatan yang terbaik bagi diri kita, yang tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu dan amal yang kita lakukan, yang kita miliki, yang kita kerjakan adalah ilmu dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bisa mengantarkan kepada kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan tentang asar al-ma'asi, tentang dampak dari maksiat yang dilakukan seorang hamba. Dan materi ini kita ambil dari kitab karangan Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, yaitu Ad-Da' wa Ad-Dawa. Satu kitab yang luar biasa, yang sangat bermanfaat bagi diri kita dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Kita sudah membahas 3 dampak daripada maksiat seorang hamba. Yang pertama, bahwa ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sedang menghalangi dirinya untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia mendapat ilmu, maka ilmunya itu bukan menjadi pembelanya kelak pada hari kiamat, bahkan bisa menjadi penuntut. Karena apa? Karena ilmu yang dia pahami tidak diamalkan, karena ilmu yang dia miliki bertolak belakang dari apa yang dia kerjakan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua adalah seseorang ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sedang menghalangi dirinya untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalkan ada di antara kita ngeluh tentang masalah rizki, kok saya sudah kerja sekian lama, sekian waktu, kok rizki kayak begini. Itu ada orang mungkin dia membandingkan dengan orang lain, tapi dia nggak tahu bahwa orang itu mungkin berbeda dengan dirinya. Kok dimudahkan rizkinya? Sebetulnya introspeksi diri, kenapa ketika rizkinya terhalangi gara-gara apa kira-kira? Dia harus bertanya pada dirinya, kenapa bisa begini? Maka ketika dia tahu bahwa
dia terhalangi mendapat rezeki karena maksiat, maka dia akan meninggalkan maksiatnya. Yang ketiga adalah bahwa ketika seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia akan menghadapi kesulitan dalam kehidupannya, kesukaran. Ya, dalam segala hal. Bukan hanya rizki yang akan dipersulit dalam kehidupannya. Sampai ketika dia menikah, dia tidak punya anak. Ketika ingin menikah, nggak ada seorang pun yang mau sama dirinya. Udah siap, mau dilamar, gagal lagi. Bahkan udah bikin surat undangan, gagal lagi. Itu mungkin karena apa? Karena ada dampak maksiat yang dia lakukan. Dipersulit kehidupannya. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita bahas poin yang keempat, yaitu bahwa annal ma'asi tuhinul qalb wal badan. Bahwa ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maksiat tersebut akan melemahkan hati dan badan. Ya. Jadi badannya lemah, ruhaninya, dalamannya yang digambarkan dengan hati itu juga lemah. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sangat cinta. Lebih mencintai seorang mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah. Ya. Jadi kalau ada orang mukmin lemah fisiknya, ditambah lagi dengan lemah hatinya, ya, perlu dipertanyakan keimanannya kepada Allah. Tapi seorang mukmin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, yang baik adalah mukmin yang memiliki kekuatan. Al-qawi. Maka sebuah hadis dikatakan al-mu'min al-qawi khair wa ahab ila Allah ta'ala minal mu'min al-dhaif wa fi kullin khair. Jadi seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah. Walaupun kemudian Rasul menegaskan wa fi kullin khair, dan masing-masing juga punya kebaikan. Artinya memang ada juga orang mukmin walaupun dia kalah dengan mukmin yang kuat, tapi ada kebaikan yang bisa dilakukannya. Sahabat sifat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Qayyim mengatakan dalam bukunya, kekuatan seorang mukmin itu terpancar dari kekuatan hatinya. Jadi kalau pengen tahu bagaimana hati seorang mukmin itu, terlihat dalam penampilannya. Orang yang sehat hatinya, orang yang kuat hatinya adalah orang yang selalu cerah, terlihat happy, terlihat bahagia dia. Walaupun sebetulnya dia ada masalah yang besar yang dia hadapi, tapi dia tidak ingin menampilkan hal tersebut di hadapan halayak ramai. Hanya dia yang merasakannya, tapi orang menganggap dia tidak ada masalah. Bisa jadi ada masalah yang lebih besar dibandingkan masalah orang yang melihatnya. Tapi emang karena kekuatan iman, dia punya keyakinan bahwa sesungguhnya apapun masalah dalam kehidupan itu ada solusinya. Saya bisa mengapa kenapa bisa begitu? Karena imannya kuat. Ya. Maka kalau seorang mukmin, seorang muslim imannya lemah, itu akan menyebabkan bukan hanya hati itu akan sakit, tapi juga bisa memadamkan cahaya hati yang ada pada dirinya. Karena kan hati kita ini bercahaya. Dia akan gelap sedikit demi sedikit disebabkan karena maksiat yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara untuk membersihkan hati yang sudah ternodai dengan noda hitam, bahkan kemudian membuatnya semakin lemah, lalu kemudian menyebabkan hati itu padam cahayanya, lalu jadi hati yang mati. Kalau ini terjadi dampaknya luar biasa. Oleh karena itu, sahabat sifat yang dimuliakan Subhanahu wa taala,
kita harus berusaha untuk menguatkan hati-hati kita. Karena ingat, tadi di awal sudah dikatakan, bukan hanya berdampak pada hati, tapi juga berdampak kepada fisik. Jadi nyambung. Dan sebuah hadis dikatakan setiap pagi anggota tubuh kita berkata pada hati, kalau kamu lurus, maka kami akan lurus. Kalau kamu bengkok, maka kami pun akan bengkok. Dan